Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Astuti SPD dari SMKN 1 Pebayuran akan mempresentasikan materi pembelajaran bab statistika tentang penyajian data. Penyajian data dapat disajikan dalam 3 cara. Yang pertama, diagram batang. Yang kedua, diagram lingkaran. Yang ketiga, diagram garis. Yang keempat, histogram dan poligon frekuensi. A. Diagram batang. Penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk batang atau kotak disebut diagram batang. Diagram batang dapat digambar vertikal maupun horizontal. Contoh 1. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah siswa bermasalah pada suatu sekolah. Pada sumbu vertikal itu menunjukkan jumlah siswa, sedangkan pada sumbu horizontal itu menunjukkan tahun. Nah, di sini jumlah siswa sumbu vertikal pada tahun 2001 itu jumlah siswa yang bermasalah sebanyak 6. Sedangkan pada tahun 2002 jumlah siswa yang bermasalah sebanyak 10. Pada tahun 2003 jumlah siswa yang bermasalah sebanyak 11. Dan pada tahun 2004 jumlah siswa yang bermasalah sebanyak 10. Membaca diagram batang. Tentukan jumlah siswa yang bermasalah dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004. Nah, dari tabel dari diagram batang tersebut dapat kita baca diagramnya, baca data, yaitu menentukan jumlah siswa yang bermasalah dari tahun 2001 sampai dengan 2004. Nah, jumlah siswa yang bermasalah dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 yaitu kita dengan menjumlahkan jumlah siswa yang bermasalah dari tahun 2001 sampai dengan 2004. Nah, di sini 6 tambah 10 tambah 13 ditambah 10. Ini adalah jumlah siswa yang bermasalah dari tahun 2001 sampai dengan 2004. Dijumlahkan sebanyak 39 siswa. Jadi, jumlah siswa yang bermasalah dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 sebanyak 39 siswa. Contoh 2. Diagram batang berikut ini menggambarkan kondisi lulusan dari suatu SMK dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1996. Banyak lulusan yang tidak menganggur selama tahun 1992 sampai dengan tahun 1995 adalah. Nah, ini ada diagram batang yang menunjukkan banyak lulusan yang bekerja, melanjutkan kuliah, melanjutkan belajar, dan menganggur. Nah, pertanyaannya, banyak lulusan yang tidak menganggur selama tahun 1992 sampai dengan tahun 1995 adalah. Nah, di sini kita masukkan data yang tidak menganggur, artinya banyak lulusan yang melanjutkan belajar atau bekerja. Nah, diperoleh datanya 200 tambah 100 tambah 225 ditambah 100 ditambah 200 ditambah 75 ditambah 250 ditambah 75 diperoleh hasilnya 1225. Jadi banyak lulusan yang tidak menganggur selama tahun 1992 sampai dengan tahun 1995 sebanyak 1225 orang. Nah, yang kedua ini diagram lingkaran. Penyajian data dengan menggunakan gambar berbentuk daerah lingkaran disebut diagram lingkaran. Nah, daerah lingkaran ini dibagi ke dalam sektor-sektor atau juring-juring. Contoh 1. Nah, diagram berikut menunjukkan cara murid-murid suatu SMK datang ke sekolah. Nah, jika jumlah murid sebanyak 480 orang, maka banyaknya siswa yang datang ke sekolah dengan berjalan kaki adalah, nah di sini di diagram lingkaran ini menunjukkan juring atau sektor pembagian yang ke sekolah dengan menggunakan sepeda itu
digambarkan dengan juring sebesar 60 derajat. Sedangkan yang menaik bus itu sebanyak 72 derajat dan yang menaik motor itu sebanyak 45 derajat. Nah, untuk yang berjalan kaki ini pembagian juringnya belum diketahui. Ini bisa kita peroleh dengan cara nih. Derajat sektor siswa yang berjalan kaki itu diperoleh dari 360 derajat dikurangi jumlah sektor atau juring yang sudah diketahui. 60 derajat ditambah 72 derajat ditambah 45 derajat sama dengan 183 derajat. Nah, ini sektor untuk yang berjalan kaki. Nah, banyaknya siswa yang berjalan kaki ke sekolah itu bisa diperoleh dengan sama dengan 183 derajat dibagi 360 derajat dikali 480 orang. Diperoleh banyaknya siswa yang berjalan kaki ke sekolah sama dengan 244 orang. Nah, itu tadi contoh dari diagram lingkaran dan banyaknya siswa berjalan kaki ke sekolah sebanyak 244 orang. Nah, itu tadi penjelasan untuk diagram batang dan diagram lingkaran. Nah, sebelumnya untuk melanjutkan ke materi selanjutnya, ini bisa dikerjakan dulu latihannya. Nah, setelah memahami materi dan contoh soal, kerjakan latihan soal berikut dengan benar. Ini ada satu latihan soal bisa kalian dicoba setelah memahami contoh soal yang diberikan tentang diagram batang dan diagram lingkaran. Nah, ini latihan soal tentang diagram batang. Nah, diagram batang di samping menunjukkan jumlah siswa SD, SMP, SMA, dan SMK di kota Y. Tentukan jumlah siswa yang paling sedikit ada pada jenjang. Yang kedua, jumlah siswa SMA dan SMK. Yang ketiga, selisih jumlah siswa SMA dan SMK. Nah, pertanyaannya itu bisa kalian baca pada diagram batang yang ada pada soal ya. Nah, ini udah ada diagram batang, jadi kalian diminta membaca diagram batang untuk menjawab soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan yang diminta. Silakan dicoba latihan soalnya.